ridha terhadap apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sering saya sampaikan di majelis ini, adalah Tuhan yang begitu mencintai kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang begitu menyayangi kita. Tetapi kadang-kadang orang yang disayang niku mboten ngerti. Nek basa teng estri niku napa mboten peka, Pak. Mboten peka. Kadang-kadang kita disayang Allah tetapi kita tidak sadar atau tidak faham atau tidak mengerti atau tidak peka terhadap rasa sayang dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kula panjenengan. Maka hadirin rahimakumullah, suatu saat ada seorang ulama dicurhati oleh seseorang. Orang ini kemudian mengatakan kepada ulama tadi, wahai guru, sesungguhnya aku punya banyak masalah, aku punya banyak hutang. Tidak hanya itu, ketika aku punya banyak masalah, aku punya banyak hutang, istriku minta cerai dariku. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, apa jawaban ulama tadi? Dia kemudian mengatakan, wahai Tuan, sadarilah bahwa saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendekat kepadamu. Sekali lagi, dia ulama tadi mengatakan, wahai fulan, wahai Tuan, sadarilah bahwa saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dekat kepadamu. Maka hadirin rahimakumullah, kula panjenengan niki hidup pasti punya masalah, pasti banyak masalah. Dan setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, tidak usah hidup. Bahkan semakin tinggi maqam seseorang, ia akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para wali kekasih Allah, para nabi dan para rasul, kalau kita membaca sejarah mereka, maka begitu berat penderitaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang diberikan oleh Allah itu mempunyai beberapa hikmah, beberapa sir. Di antaranya, kalau hamba itu telah soleh, maka ujian itu untuk menaikkan levelnya, menaikkan kelasnya. Tetapi kalau hamba itu adalah seorang mukmin, hamba itu seorang mukmin tetapi dia lalai, dia diberikan nikmat oleh Allah tetapi tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dia jarang melakukan perintah Allah, bahkan hobi melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, maka biasanya dia diuji oleh Allah, dia diberikan cobaan oleh Allah. Tujuannya nopo? Agar orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa ghairatullah ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Kecemburuan Allah adalah ketika kula panjenengan lalai dari Allah dengan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah kepada kita. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini adalah dasar, adalah sudut pandang yang harus diyakini, yang harus betul-betul dihayati oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua ujian, bahkan azab yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Maka di pertemuan sebelumnya saya nukilkan sebuah ayat, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Jika kalian wahai orang-orang beriman tergelincir
padahal kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian kalian melakukan apa yang diharamkan kepada Allah, maka ketahuilah fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa. Tidak hanya perkasa saja, tetapi maha hakim, maha bijaksana. Maka hadirin rahimakumullah, hubungan kula panjenengan dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu mirip seperti hubungan kita ketika sakit dengan dokter. Kula panjenengan mungkin punya orang tua atau punya ayah, yang mana ayah kita ini seorang konglomerat, ayah kita ini seorang dokter spesialis. Maka suatu saat kula panjenengan iki sakit. Maka ketika kita sakit, apa yang akan dilakukan oleh ayah kita, yang mana dia juga seorang yang kaya raya, dia juga seorang dokter? Pasti yang dilakukan adalah beliau ingin kula panjenengan iki sembuh. Nggih mboten? Ketika kita sakit dan kita punya orang tua dan orang tua dokter, orang tua kita dokter, pasti orang tua kita ingin kita sembuh. Dan cara untuk menyembuhkan kula panjenengan yang saat ini sedang sakit adalah dengan apa? Dengan mengobati kita. Dengan mengobati kita. Kadang kula panjenengan niki dikai pil, Pak nggih. Pile niku pahit. Kemudian kita nopo diinfus. Kita disuntik barang, Pak. Niku kita kira-kira sesuatu sing enak napa mboten? Sesuatu yang tidak enak. Apalagi kalau kita punya penyakit parah, Pak. Penyakit parah niku diantaranya napa? Jantung nggih. Terus kanker, Pak. Kanker kantong kering, Pak. Kadang tiang nek kena kanker niku biasanya di napa, Pak? Di kemo, Pak nggih. Saya pernah tanya dengan beberapa orang yang melakukan kemoterapi, itu katanya sakitnya luar biasa. Tetapi hadirin hadirat rahimakumullah, meskipun itu sakit, meskipun itu pahit, meskipun itu mempunyai rasa sakit yang luar biasa, maka itu tetap harus diberikan kepada anak yang sakit tadi. Bukan kemudian ketika ada anak sakit kemudian oleh orang tuanya minta apa saja dipenuhi, tidak. Sakit njaluk es ditukono es, njaluk sprite tukono sprite, Pak. Itu bukan sayang, hadirin. Tetapi justru ketika anak sakit, orang tua akan memberikan pengobatan, pelayanan yang luar biasa, yang mana boleh jadi atau sering terjadi pelayanan yang diberikan oleh dokter, oleh orang tua kita kepada kita ketika kula panjenengan sakit, itu justru adalah sesuatu yang sangat tidak enak. Tetapi kula yakin hadirin, ketika kita diberikan hal-hal tersebut, apakah kita akan berkata, wah, bapakku jahat, ibuku jahat? Apakah seperti itu? Tidak. Kula panjenengan pasti akan begitu berterima kasih kepada orang tua kita yang berusaha untuk mengobati kita, yang berusaha untuk mengeluarkan biaya untuk kesembuhan kula panjenengan. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih menginginkan kesembuhan kita. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih menginginkan kesehatan kita daripada orang tua kita yang ingin kesembuhan kita tadi. Maka disinilah hadirin hadirat rahimakumullah, di antara hikmah atau rahasia
azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kadang kula panjenengan niki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, kadang kita diberikan oleh Allah bahkan azab, tetapi azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman bukan karena murka Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kula panjenengan sedaya. Maka disinilah ketika kula panjenengan mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian seperti apapun, pentingnya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi angsal nikmat, beliau apa yang akan beliau katakan? Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebaliknya ketika beliau mendapatkan cobaan, beliau sakit atau beliau mendapatkan informasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan, apa yang beliau katakan? Beliau akan tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap dalam seluruh keadaan kita. Maka inilah hadirin hadirat rahimakumullah, karakter atau perspektif berfikir yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman menyikapi ujian, musibah ataupun azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Niki bagi orang-orang mukmin. Bagaimana Ustadz kalau terhadap orang-orang yang tidak beriman, ataupun bagi orang-orang yang ingkar terhadap agama yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama hadirin. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang tidak beriman juga demikian. Jikapun mereka diazab oleh Allah, azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala dalam naungan awan. Ayat niki termasuk ayat mutasyabihat ya. Ayat yang tidak boleh dimaknai secara tekstual sebagaimana berkali-kali saya jelaskan dalam majelis ini. Karena Allah tidak mungkin masuk dalam sebuah awan. Kenapa? Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu kata para ulama, ayyatiyahumullah di sini dimaknai ya'ti amru rabbik aw azabuhu, yakni datangnya perintah atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur, dan telah diputuskanlah takdir ataupun ketentuan Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan segala urusan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada prinsipnya semua apa yang terjadi di dunia ini tidak lain kecuali atas izin dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman, kula panjenengan iman, kemudian ada orang tidak beriman, itu semua karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering berkali-kali kita sampaikan pentingnya kula panjenengan iki syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita lahir tidak pernah request untuk lahir dari keluarga yang muslim, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa bahwa kita dilahirkan dari keluarga yang beriman, yang kemudian kita beriman mengikuti kedua orang tua kita. Maka hadirin, ketika kita menyadari hal itu, maka penting bagi kula panjenengan untuk tidak merasa aman, untuk tidak merasa percaya diri,
bahwa keimanan ini akan terus kita bawa hingga kita berpisah dari dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena kenapa? Hati manusia itu berbelok-belok. Hati manusia berbolak-balik. Iman, kekafiran, kebaikan, kejahatan, keburukan itu semua tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, bagaimana pentingnya bagi kula panjenengan untuk senantiasa berdoa kepada Allah, tidak merasa aman bahwa kita nanti pasti mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak. Tetapi penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah bahwa agar keimanan ini, agar keislaman ini tetap kula panjenengan bawa hingga kita kelak berpisah dari dunia ini. Amin amin Allahumma amin. Bahkan sekelas Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dikisahkan bahwa suatu ketika beliau berjalan hadirin dengan murid-muridnya. Suatu ketika Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini bertemu dengan seorang pemabuk. Seorang pemabuk ini kemudian dalam keadaan mabuk, dia kemudian ngedang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang saat itu lewat di jalan. Apa yang kemudian dikatakan oleh seorang pemabuk ini? Wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, iya betul fulan denganku. Aku ingin bertanya kepada engkau wahai Tuan, apa yang ingin engkau katakan wahai fulan? Aku ingin tanya kepadamu dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan keadaanku dari sekarang yang aku ahli maksiat, yang mana sekarang aku ahli minum-minuman keras, apakah Allah bisa suatu saat menjadikanku sebagai seorang ahli taat, ahli ibadah? Kemudian dijawab oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tentu pasti Allah bisa wahai fulan, karena Allah Maha Kuasa. Kemudian wahai Tuan Abdul Qadir Al-Jilani, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikanku dari keadaanku yang sekarang sebagai ahli maksiat, ahli minum-minuman keras? Apakah Allah bisa menjadikanku sebagai seorang ahli taat, yang mana tidak hanya ahli taat, Allah apakah bisa menjadikanku selevel denganmu? Pertanyaannya Pak, ngeri Pak, dari ahli maksiat langsung menjadi pimpinan para wali. Apa kemudian kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Tentu Allah bisa. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga kalinya hadirin, peminum minuman keras tadi bertanya kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian wahai Tuan Abdul Qadir Al-Jilani, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikanmu menjadi seperti diriku saat ini? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian tidak menjawab, tetapi beliau nangis dan kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah itu beliau bangun, murid-murid beliau berkata, wahai guru, kenapa engkau melakukan itu? Sesungguhnya jawaban yang dipertanyakan oleh orang mabuk itu betul, bahwa Allah bisa menjadikanku meskipun saat ini aku adalah termasuk waliyun min awliyaillahi ta'ala, bahkan tidak hanya wali tetapi sultanul awliya, tetapi Allah kuasa menjadikanku untuk turun level kepada seperti para peminum minuman keras itu. Maka hadirin, jika Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merasa seperti itu, bagaimana dengan kula panjenengan? Bagaimana dengan kula panjenengan yang ibadah kita masih belum baik, ibadah kita masih belum khusyuk, kita masih mudah terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan?
Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita iman dan Islam, dan Allah tetapkan pula panjenengan di antara orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian sedikit kajian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 10 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dihibah sama orang lain, kita kan mendapat pahala dari orang yang menghibah itu. Nggih. Nah, kalau orang yang sudah mati dihibah sama orang yang masih hidup, apakah dia juga mendapatkan pahala? Terus yang kedua, saya punya pengalaman ketika saya sakit keras itu, salah satu saudara itu mengatakan saya sedang diazab gitu. Jadi saya itu merasa sakit hati sekali karena lebih sakit parah dibilang lagi diazab gitu. Nah, itu gimana pakai, kalau mungkin itu benar, tapi kita sebagai yang sedang mengalami musibah kan sakit hati gitu. Itu Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gak disambangi, gak dikei duit, katakan diazab Pak. Nggih Pak, nikulah manusia Pak. Nggih. Yang pertama, apakah ghibah itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ada orang itu muflis, bangkrut ya. Sebab kebangkrutannya apa? Ketika nanti pada hari kiamat dia datang dengan pahala puasa, sholat, zakat dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi karena selama di dunia dia gemar menzalimi orang lain, dia gemar menghibah orang lain, dia gemar mengata-ngatai orang lain, maka kemudian pahalanya akan diberikan kepada orang yang diribah dan yang dizalimi. Kalau pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Betul bahwa di antara ribah banyak atau terdapat beberapa larangan baik dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Orang yang ribah niku seperti makan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Akibat lainnya adalah dengan diberikannya dosa orang yang diribah kepada orang yang mengribah. Apakah ketentuan ini hanya berlaku terhadap orang yang hidup dengan orang yang hidup, atau yang hidup dengan yang mati? Berlaku secara mutlak Pak. Makanya panjenengan ampun sampai kemudian menghibah orang yang meninggal, walaupun orang yang meninggal itu betul adalah orang yang tidak baik. Wonten tiyang mati kebetulan wong elek, kebetulan dia selama hidup gemar maksiat dan itu dilakukan secara terang-terangan. Kemudian dirasani sing ini, lah itu bahaya Pak. Karena apa? Pahala kita akan diberikan kepada orang itu. Maka di antara kula cerita sedikit nih. Di antara mitos yang sering dilakukan oleh orang, diyakini oleh orang Jawa, niku nek ana tanggane mati, kebetulan orangnya mungkin tidak baik, biasanya kan mungkin ada makhluk halus Pak. Makhluk halus yang berwujud seperti orang yang mati itu.
Biasanya kan dirasani lon selama uripe senengane ngene senengane mati dadi hantu kan ngoten. Padahal tidak ada Bapak Ibu hadirin rahimakumullah orang yang ketika meninggal, kalau orang baik maka arwahnya akan ditempatkan oleh Allah pada tempat tertentu. Kalau orang yang tidak baik, arwahnya oleh Allah akan ditempatkan dalam tempat yang tertentu. Dia tidak akan punya waktu atau tidak akan bisa untuk keluyuran di dunia. Lalu kemudian siapa Ustadz yang kemudian biasanya menampakkan diri seperti orang yang meninggal? Itu setan, Mbak. Itu setan. Tujuannya apa? Agar kula panjenengan ini menghibah orang yang meninggal itu, yang kemudian pahala kita diberikan kepada orang yang meninggal. Kalau sing hibah 1-2 orang, Mbak, mending nek sing hibah sak kampung, Mbak, gitu. Pahalane wong sak kampung diberikan kepada orang yang meninggal. Niki selingan, Mbak, gitu. Jadi itu berlaku secara mutlak, baik antara orang yang hidup dengan orang yang hidup atau yang hidup dengan yang meninggal. Ustadz, saya pernah sakit, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa sakit saya itu karena azab. Maka akan saya jawab itu tidak betul. Berdasarkan ayat yang kita kaji, hadis yang kita jelaskan pada malam hari ini, Pak. Sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, orang-orang mukmin, ada punya beberapa sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah bahwa sakit itu kalau ia sabar terhadap penyakitnya, maka sakit itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Maka para wali, para kekasih Allah, Pak, jika mereka sakit, bahkan sakit sekeras apapun, mereka bersabar. Karena kenapa? Penyakit itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka. Ini panjenengan yang sakit, seandainya terlalu sakit kemudian terpaksa harus mengeluh, ampun teman-teman, Mbak, syukur-syukur panjenengan sakit dan tidak menampakkan bahwa Anda sakit. Kenapa? Karena itu akan menghapuskan dosa-dosa panjenengan ketika panjenengan bersabar. Kemudian sudut pandang lainnya adalah ketika orang-orang mukmin itu sakit, seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi, Pak. Mungkin kula panjenengan niki lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dikei rezeki sing akeh, ndak pernah zakat. Maka guru kula, Pak, niku nek dicurhati orang, Ustaz, saya ini gini, padahal duitnya akeh, Pak. Mobilnya akeh.